Bismillah Ustadz, katanya ada hadis yang menganjurkan untuk menghabiskan makanan dan minuman yang ada di tangan ketika sahur, walaupun sudah terdengar adzan subuh berkumandang. Benarkah hal tersebut, Ustadz? Dan bagaimana keabsahan hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Hadis yang diisyaratkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abdul A'la ibni Hammad. Ia meriwayatkan dari Hammad ibni Salama Syekhul Bukhari, dari Muhammad ibni Amr ibni Alqamah ibni Waqqas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Muhammad ibni Amr ini, namun dalam mutaba'at, karena hadisnya hadis yang hasan. Ittaba'u Muhammad ibn Amri alaihi fartaqas sahiha yajri, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Al-Iraqi bahwasanya hadis dari Muhammad ibni Amr ibni Alqamah ibni Waqqas ini hadis yang hasan. Dan ia meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, tabi'iyun ma'ruf, dari Abu Hurairah, sahabat yang ma'ruf radhiyallahu anhu. Maka hadisnya hadis yang hasan, paling minimal derajatnya adalah hasan, sehingga bisa diamalkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihi ina'un fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu min." Jika seorang mendengarkan muadzin mengumandangkan azan sementara di tangannya masih ada gelas yang ada air minum di dalamnya, maka janganlah ia letakkan gelas ini sampai ia menunaikan hajatnya. Artinya sampai ia menghilangkan keinginannya untuk minum. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama syurahul hadis bahwasanya mereka membawa hadis ini bukan pada adzan fajar yang kedua. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua adzan. Di dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah, jika kalian mendengar Bilal adzan, fakulu washrabu, tetaplah makan dan minum, dan janganlah adzan Bilal ini menghalangi kalian dari sahur. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah ibni Ummi Maktum yang mengumandangkan azan. Karena dia tidak akan mengumandangkan azan sampai ada yang mengatakan asbahta, asbahta. Wahai Abdullah ibni Ummi Maktum, waktu subuh sudah masuk, karena dia seorang laki-laki yang buta. Ini para ulama membawakan hadis yang disebutkan Abu Hurairah tadi, jika muadzin sudah mengumandangkan azan dan di tangan seseorang masih ada gelas yang berisi air, maka jangan dia letakkan sampai dia menunaikan hajatnya. Ini para ulama membawakannya untuk azan subuh yang pertama. Jadi bukan adzan subuh yang kedua. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita mempertentangkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan hadis ini. Karena secara jelas Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maka batas seorang untuk bisa makan sahur adalah ketika masuk waktu fajar. Dan para ulama membawakan hadis ini juga, ini walaupun adzan yang kedua, misalnya satu masjid mengumandangkan adzan yang kedua atau adzannya di waktu subuh cuma satu kali, tapi muadzinnya ia bukan seorang yang benar-benar adzan ketika sudah menyaksikan fajar. Terkadang sebagian muadzin dia hanya meraba-raba waktu lalu dia mengumandangkan azan. Ini kami sendiri menyaksikan, ada sebagian orang kita lihat di jadwal sholat belum masuk, tapi mereka sudah mengumandangkan azan khususnya waktu subuh. Maka pada kondisi seperti itu, ketika seorang mendengarkan muadzin dan dia melihat jadwal di smartphone-nya misalnya, atau di jadwal yang biasanya di-share di bulan Ramadan dari Kementerian Agama, maka dia tetap makan dan minum jika muadzin tersebut mengumandangkan adzan sebelum waktu yang ditetapkan sebagai masuknya waktu subuh atau fajar. Demikian, maka
seorang ketika mendengarkan muadzin dan dia mengetahui bahwasanya muadzin tersebut tidaklah dia mengumandangkan azan melainkan disiplin pada waktunya, maka ia tidak boleh meminum lagi apa yang ada di tangannya. Bahkan sebutkan para ulama, kalau seandainya muadzin sudah mengumandangkan azan dan di dalam mulutnya masih ada makanan, maka ia wajib mengeluarkan makanan tersebut. Demikian, Allahu a'lam.